Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anna Agustina, Gita Nurfitria, dan Anisalwa Nurmawanti akan menjelaskan tentang hubungan manusia dengan agama. Pengertian agama. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Agama menurut bahasa Sangsakerta yang berarti tidak kacau. Dengan kata lain, agama merupakan tuntunan hidup yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan. Di dunia barat, terdapat suatu istilah umum untuk pengertian agama ini, yaitu religi, religion, yang berarti melakukan suatu perbuatan dengan penuh penderitaan atau mati-matian. Perbuatan ini berupa usaha atau sejenis peribadatan yang dilakukan berulang-ulang. Istilah lain bagi agama ini yang berasal dari bahasa Arab yaitu ad-din, yang berarti hukum, perhitungan, kerajaan, kekuasaan, tuntutan, keputusan, dan pembalasan. Kesemuanya itu memberikan gambaran bahwa ad-din merupakan pengabdian dan penyerahan mutlak dari seorang hamba kepada Tuhan penciptanya, dengan upacara dan tingkah laku tertentu. Sebagai manifestasi ketaatan tersebut, Muhammad Syafaat tahun 1965 dari sudut sosiologi Emily Durkheim atau Ali Syariat tahun 1981 mengartikan agama sebagai suatu kumpulan keyakinan warisan nenek moyang dan perasaan-perasaan pribadi, suatu peniruan terhadap modus-modus, ritual-ritual, aturan-aturan, konvensi-konvensi, dan praktek-praktek secara sosial telah mantap selama generasi demi generasi. Sedangkan menurut Muhammad Nasir, agama merupakan suatu kepercayaan dan cara hidup yang mengandung faktor-faktor antara lain: A. Kepercayaan kepada Tuhan sebagai sumber dari segala hukum dan nilai-nilai hidup. B. Percaya kepada wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Rasul-Nya. C. Terpercaya dengan adanya hubungan antara Tuhan dengan manusia. D. Percaya dengan hubungan ini dapat mempengaruhi hidupnya sehari-hari. E. Percaya bahwa dengan matinya seseorang, hidup rohnya tidak berakhir. F. Percaya dengan ibadat sebagai cara mengadakan hubungan dengan Tuhan. G. Percaya kepada keridhaan Tuhan sebagai tujuan hidup di dunia ini. Pengertian manusia. Manusia secara umum adalah manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, karena bukan hanya diri sendiri saja, tetapi manusia perlu bantuan dari orang lain. Maka, sebab itu manusia adalah makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan, dalam agama Islam, sangat dikenal adanya fitrah. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pendidikanlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Untuk melihat keterkaitan antara manusia dengan agama, dapat ditelusuri dari beberapa hal, di antaranya kodrat manusia beragama, gambaran manusia beragama, dan kebutuhan manusia akan agama. 1. Kodrat manusia beragama. Untuk mengetahui kodrat manusia beragama, ini dapat dilihat pada beberapa fenomena berikut. A. Tentang doa keselamatan. Setiap orang pasti ingin mendapatkan keselamatan. Ia merasa dirinya selalu terancam. Makin serius ancamannya, doanya akan semakin serius pula. Ia merasa kecil hidup di jagat raya ini seperti perahu kecil yang terapung di samudera yang amat luas. Karena ancaman tersebut, ia ingin berpegangan dan menyandarkan diri kepada sesuatu yang ia anggap sebagai yang maha gaib dan maha kuasa. B. Tentang kebahagiaan abadi. Setiap orang ingin mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang ia harapkan bukanlah kebahagiaan yang sementara, tetapi kebahagiaan abadi. Anehnya, tidak setiap orang mendapatkan kebahagiaan abadi seperti yang ia harapkan. C.
memperhatikan tubuh kita sendiri. Apabila kita merenungkan dan memperhatikan tubuh kita sendiri sebagai manusia dengan kerangka dan susunan badan yang indah dan serasi dengan indera hati dan otak yang cerdas untuk menanggapi segala sesuatu di kanan kiri kita, akan sadar bahwa kita bukan ciptaan manusia, tetapi ciptaan Sang Maha Pencipta, Zat yang Maha Gaib dan Maha Kuasa. 2. Gambaran manusia beragama. Gambaran pokok manusia beragama adalah penyerahan diri. Ia menyerahkan diri kepada sesuatu yang maha goib lagi maha agung. Ia tunduk lagi patuh dengan rasa hormat dan hikmat. Ia berdoa, bersembahyang, dan berpuasa sebagai hubungan vertikal atau hablum minallah. Dan ia juga berbuat segala sesuatu kebaikan untuk kepentingan sesama umat manusia atau hablum minannas. Karena ia percaya bahwa semua itu diperintahkan oleh Zat yang Maha Goib serta Zat yang Maha Pemurah. Penyerahan diri itu oleh manusia yang beragama tidak merasa dipaksa oleh sesuatu kekuatan yang ia tidak dapat mengalahkannya. Penyerahan diri itu dirasakan sebagai pengangkatan terhadap dirinya sendiri karena dengan itu ia akan mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang abadi. Penyerahan diri itu dilakukan dengan perasaan hormat dan hikmat, dengan iman dan kepercayaan dengan pengertian di luar jangkauan manusia. Penyerahan diri manusia itu bersifat bebas dan merdeka. Dengan rasa kesadaran dan kemerdekaan, ia memeluk agama dan menjalankan peraturan-peraturan yang ia anggap dari Zat yang Maha Goib itu. 3. Kebutuhan manusia akan agama. Kefitrahan agama bagi manusia menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama. Karena agama merupakan kebutuhan fitrah manusia. Selama manusia memiliki perasaan takut dan cemas, selama itu pula manusia membutuhkan agama. Kebutuhan manusia akan agama tidak dapat digantikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam aspek material. Kebutuhan manusia akan materi tidak dapat menggantikan peran agama dalam kehidupan manusia. Masyarakat Barat yang telah mencapai kemajuan material ternyata masih belum mampu memenuhi kebutuhan spiritualnya. Manusia dengan akalnya dapat melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi akal saja tidak mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi manusia. Terkait dengan hal ini, agama sangat berperan dalam mempertahankan manusia untuk tetap menjaganya sebagai manusia. Kebutuhan manusia terhadap agama mendorongnya untuk mencari agama yang sesuai dengan harapan-harapan rohaniahnya. Dengan agama, manusia dituntun untuk dapat mengenal Tuhan dengan segala sifat-sifatnya. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.